An-niyatu adalah niat. Jadi niat itu merupakan pembeda antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Sehingga kalau mandi itu adalah bentuk ibadah, ya, mandi besar, maka harus memakai niat. Sehingga kalau misalkan dia tidak menggunakan niat dalam mandi, otomatis mandinya itu tidak dinilai sah atau tidak sah. Otomatis ketika dia mengerjakan pekerjaan ibadah yang lainnya itu juga tidak sah. Seperti itu. Jadi yang pertama niat. Wayanwi al-junubu, orang yang junub berniat rafa'al janabati, mengangkat junub, ya, menghilangkan hadas junub, awil hadasil akbar atau hadas besar, wa nahwa dzalika dan lain sebagainya. Lain sebagainya misalnya seseorang ketika mandi besar itu adalah nawaitu raf'al hadasil akbari boleh, nawaitul junub boleh, atau nawaitu raf'a hadasil hadasal haidi boleh juga. Jadi yang penting dalam niat itu ada unsur menghilangkan hadas, ya. Hadas besar maksudnya dalam hal ini, ya. Watanwil haidu wan nufasa, boleh orang yang haid dan nifas berniat raf'a hadasal haidi, menghilangkan hadas yang haid, atau wan nifasi an nifasi, hadasnya nifas. Wa takunu niyatu makrunatan, dan hendaknya niat itu berbarengan di awalil fardhi, dengan awal kefarduan. Awal kefarduan itu apa? Wa huwa awwalu ma yughsal, adalah anggota yang pertama kali dibasuh, min a'lal badani au asfalihi, baik dari atas badan atau dari bagian bawah badan. Ya. Jadi sebetulnya bebas, mau bagian atas dulu boleh, mau bagian bawah dulu boleh. Yang penting ketika seseorang, ya, memasukkan air ke badan, ya, pokoknya air pertama kali basuh anggota badan, di sanalah mulai niat. Ya pasti niatnya di nahatnya. Nawaitu raf'al hadatsil akbari, di nahatnya disebutkan. Falau nawa ba'da ghusli juz'in, sehingga kalau seseorang berniat setelah membasuh sebagian anggota badan, misalnya airnya udah dimasukin ke dalam tangan, misalnya udah dibanjirkan ke tangan, baru kemudian niat, itu nggak sah. Jadi harus berbarengan, ketika air masuk ke tangan, di sanalah muncul niat. Gitu. Ya. Wajabat i'adatuhu, dan wajib mengulangnya. Wajib mengulangnya. Ya iyalah, kalau tidak sah sebuah gerakan ibadah, ya, dan itu tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah, ya wajib mengulangnya. Wa izalatun najasati, fardu kedua adalah menghilangkan najis. Jadi sebelum mandi junub, maka pastikan dulu najis-najis yang ada di kemaluan misalnya, itu tidak ada lagi. Seperti di banjuran ada. Kalau haid, dia dibersihkan dulu darahnya.
Kalau junub karena mimpi ya dibersihkan dulu, takut ada air kencingnya. Kalau mani nama suci ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau gabung dengan air kencing gitu kan. Jadi harus menghilangkan najis dulu. In kanat ala badanihi, apabila terdapat pada badan, ay al-mughtasil, bagi orang yang melakukan mandi. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Ditarjih oleh Imam Rafi'i bahwa kalau ada najis di anggota badan, sebelum mandi, sebelum niat mandi itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Warajjaha an-Nawawi, maaf, belum ya. Wa alaihi fala yakfi. Maka baginya nggak cukup tuh. Menurut pendapatnya tidak cukup. Ya. Ghuslatun wahidatun, basuhan sekali. Anil hadati wan najasati. Dalam menghilangkan hadas dan najis. Jadi antara najis yang ada di badan, kemudian kita punya hadas, itu dilakukan dalam sekali banjuran. Menghilangkan najis plus menghilangkan hadas. Nah, itu tidak boleh atau nggak cukup. Ya, nggak cukup. Menurut siapa? Menurut Imam Rafi'i. Ya, jadi menurut Imam Rafi'i, kalau ada najis di anggota badan kita, bersihkan dulu itu najis. Sebelum berniat mandi junub. Gitu. Berbeda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ya. Syekh An-Nawawi. Syaraf Zakaria An-Nawawi. Warajjaha An-Nawawi, dan Imam Nawawi mentarjih. Imam Nawawi mentarjih al-iktifa'a bi ghaslatin wahidatin anhuma. Jadi kalau ada dalam anggota badan kita itu ada najis, boleh tuh ya dibanjur sekaligus kita niat junub ya, menghilangkan hadas juga menghilangkan najis. Itu. Jadi menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najis. Itu menurut Imam Nawawi tidak mengapa. Wa mahallahu, dan tempatnya tempat atau posisi pendapat Imam Nawawi itu ya, wa mahallahuma idza kanat an-najasata hukmiyatan. Najisnya itu hukmiyah. Najis hukmiyah itu gini. Di badan orang, ya kan? Itu ada najis. Tapi karena misalnya ini, seseorang junub ketika setelah sholat subuh lah misalnya. Dia belum mandi kan ya? Belum mandi. Dia merasa bahwa ada najis di beberapa anggota tubuhnya. Nah, ketika mandinya dinantikan, saya mandi nanti jam 11:30 atau mereka lohor lah gitu kan, otomatis si najisnya itu yang tadi ada dinempel di badan itu, ya kan, menjadi kering. Dan ketika diambuan itu tidak, seolah-olah tidak ada najis. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Nah, jadi menurut Imam Nawawi yang boleh itu adalah najis hukmiyah. Sedangkan najis ainiyah, apalagi ainiyah ya, itu tidak boleh. Ainiyah itu yang terlihat. Air kencing yang terlihat kemudian terambil tuh, tercium ya oleh hidung, bau ciompol misalkan. Ya. Itu apa? Ya.